Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maghrib. Kita ucapkan selamat berbuka bagi yang sedang menjalankan. Alhamdulillah, maaf kelamaan tadi. Kita ingin kolak dulu. Kita ucapkan selamat berbuka. Sebentar. Oke. Hari ini Sonmen Cemen balik lagi setelah sekian tahun. Kita mau coba menjawab beberapa pertanyaan, beberapa komentar dari konten tentang Island Hit GL 2400 yang ada di YouTube Sonmen Cemen. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Di sini yang judulnya kupas tipis pengenalan audio mixer Island Hit GL 2400. Untuk sebentar, untuk beberapa pertanyaannya kita lihat sebentar. Oke. Dari Kurnia 1710. Cara routing channel ke Matrix gimana, Kak? Terima kasih. Untuk routing Matrix. Baik. Sebelumnya perlu kita informasikan, Matrix itu adalah jalur jalur output tambahan. Dia sama seperti track, cuman TRK ya, 2 TRK. Hanya saja caranya berbeda. Oke. Kita ke mixer sekarang. Pertanyaannya tadi untuk routing ya. Untuk routing channel ke Matrix. Oke. Kita ke mixer sekarang dulu. Sebelumnya saya sudah siapkan satu file. Sebentar. Satu file ini di manakah file tersebut berada? Sebentar, kita tampilkan lagi. Untuk file ini kita akan coba tampilkan. Nah, ini ya. Oke. Sebelumnya kita harus kasih input dulu. Inputnya di sini saya dari Adobe Audition ada 2 file. Untuk file pertama itu akustik gitar, kita taruh di channel 1. Kita routing ke mobil pre 1. Jadi LR kita bagi 2. Jadi jatuhnya mono-mono. Mobile pre 1, terus yang kedua adalah lead vokal, mobile pre 2. Kita taruh di R. Oke. Kita play dulu. Nah. Oke. Sekarang kita ke mixer. Saat ini suara keluar dari
matrix ya. Inputnya itu eksternal. Nah, ingat tadi ada dua suara, gitar dan vokal. Sekarang kita coba. Suara vokal hilang. Nah, vokal masuk dari channel 2 audition tadi, masuk ke external in di sini. Tuh, oke. Nah, untuk gitar stabil. Karena apa? Karena gitar kita masuk ke channel di 22. Nah, channel gitar kita masuk untuk merouting ke matrix. Ini matrix 3 yang kita pakai ya. Untuk merouting ke matrix 3, LR-nya kita select. Ibaratnya dari channel 22 kita angkat fader, LR-nya kita pencet. Jadi udah kita routing ke LR. Baru di sini kita buka nih. Routing LR yang kuning. Gitu. Ini gitar. Kalau kita tutup, gitar hilang. Tuh. Itu artinya si gitar ada di LR. Jadi matrix ini nerima input apapun selama potensio ini, potensio eksternal, potensio grup, kemudian LR, M itu dibuka. Kayak sekarang nih, karena vokal direct langsung ke eksternal 1, ini kita tutup, tuh vokalnya hilang. Ntar memang, nah ini, tuh, ini eksternal ya. Sedangkan untuk gitar hilang, harus kita buka dulu LR-nya, kiriman ke matriknya. Nah, kedengeran ya, ada gitar, ada vokal, gitu. Itu untuk routing matrix. Kenapa kita masuk ke matrix 3? Karena dari beberapa saya coba, ini dan perlu diketahui juga, ada beberapa lubang eksternal di belakang ini. Saat ini eksternal 3 yang kita colok, tapi outputnya kita ambil dari matrix 4. Matrix 4 kita buka eksternalnya. Tuh. Meskipun eksternal in-nya dari yang 3 ini kita tutup, dia masih kebuka. Jadi asumsi saya 4-4-nya nih bisa, atau satu bisa dibuka dari mana-mana gitu. Bisa dibuka dari matrix 2, matrix 3, matrix 4. Meskipun nyoloknya di eksternal in yang 1. Gitu untuk penjelasan dari routing matrixnya. Oke. Kita ini dulu, stop dulu. Oke. Sekarang kita kembali pada saya. Oke. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Kemudian ada lagi ini yang bertanya, mana tadi? Cara routing, udah ya. Terus yang kedua, dari Philipsung, sayang mixer ini discontinue. Kurang tahu deh sayang, coba dicek aja. Kemarin ngelihat di Island Hit-nya, dia nggak masuk ke kategori yang discontinue di situs Island Hit ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Sebentar. Siap, Fajares 3 bulan lalu. Siapa yang jago ngeset mixer ini? Siapa yang jago ngeset mixer ini ya? Mohon kiranya dapat membantu saya, terima kasih. Tuh teman-teman, ada lowongan pekerjaan tuh dari Fajares. Terus dari Amuda DF2 DJ.
apakah direct out-nya berpengaruh terhadap potensio high, mid, low, maksudnya EQ ya, di setiap channel yang aktif bang? Oke. Untuk direct out, nggak direct out aja sih, sama aux pun itu defaultnya adalah pre-EQ gitu, atau EQ nggak ikut dari output direct out ataupun aux gitu. External in itu buat apa? Fungsinya apa mas? Terus TRK itu juga apa? Nah ini seperti yang tadi kita jelasin ya. Kalau external in tadi itu untuk inputnya matrix. Iya benar, input untuk matrix. Jadi dikeluarin dari output matrix. Nah, TRK untuk apa? Oke. TRK tadi ada di sebelahnya, kita balik ke mixer lagi ya. Kita balik ke mixer. Sebentar. Nih. Dari kolom matrix 4 matrix ini, di sebelah kanannya setelah potensio abu-abu ada potensio merah yang di bawah konverter mini jack, mini Akai ke Akai. Itu ada potensio 2 TRK. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Oke, kita ke mixer lagi sebentar ya. Kita coba. Sebelum balik, sebelum ke mixer kita nyalain lagi input suaranya biar kedengaran. Jadi namanya tata suara, berarti memang harus ada suaranya. Kita balik ke mixer. Oke. Dua TRK itu di sini untuk ini ada kita tukar ya. Salah satu contohnya yang apa nih namanya, matrix kita cabut. Yang matrix tadi adalah vokal. Nah, vokal kita cabut. Sekarang yang vokal kita ambil dari TRK. Oke. Nah, kelihatan di sini ya, untuk potensio TRK masih tertutup. Terus perlu kita informasikan, kelihatan ini. Perlu kita informasikan. Nah, terlalu cek di kamera kelihatan apa enggak? Iya betul. Untuk yang masuk ke 2 TRK in itu harus kita pencet tombol 2 TRK 2LR nya, terus baru kita buka potensionya tuh. Nah, jadi kenapa masih keluar? Karena ingat tadi kita taruh di matrix 4. Nah, matrix hasil kiriman dari LR. Jadi si TRK ini dikirim ke LR, dikirim lagi ke matrix, makanya keluar di speaker. Sekarang kita cek outputnya si 2 TRK-nya ya. Nah, nih output 2 TRK. Sekarang bisa nggak 2 TRK nggak kita kirim LR? Bunyi nggak dia? Oke. Yang kita tadi ingat, ini adalah input dari vokal ya. Sorry output yang isinya vokal kita kirim ke TRK in. Ini vokal.
Nah, si gitar masih bunyi ya. Sekarang kita matikan. Ingat ya, yang TRK ini vokal. Sekarang kita matikan. Oke, nggak keluar ya. Sebentar. Sound TRK-nya nggak keluar ya, yang input vokal tadi. Karena apa? Karena kita lepas tombolnya nih, yang ke LR. Kita pencet lagi, baru keluar. Gitu untuk penggunaan TRK-nya. Nah, TRK itu buat apa? Macam-macam. Bisa buat output tambahan kayak matrix tadi. Iya, bisa buat output tambahan apa aja, kayak contohnya untuk tim dokumentasi pernikahan yang multimedianya dan lain-lain, kayak gitu. Kita stop dulu. Oke, kita sekarang kita kembali ke kemanakah kita kembali? Sebentar. Oke, kita kembali ke YouTube ya. Eksternal itu buat apa? Tadi udah jawab ya. Sangat membantu bagi pemula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Terus bagaimana cara pemakaian matrix di GL2400? Gunanya untuk apa aja? Tadi udah dikasih tahu ya. Kemudian, Bang, yoi, dibantu tutorial untuk cari penyebab noise. Kalau denging dan cara membuat ambang batas setiap low. Oh, buat feedback ya. Jadi nanti lah kita bikin ininya. Sekalian saya belajar dulu. Kemudian mengaktifkan master mono, di mana Bang tombolnya? Mengaktifkan master mono. Oke, kita kembali lagi ke mixer. Cuman sebentar, gak enak geser-geser. Kita balik dulu ke YouTube. Oke. Master mono. Master mono itu ada di sini, LR2M. Oke. Ini kita cek LR2M, kita cek. Iya. Oke, sama seperti matrix, kita coba ya. Berarti kita play lagi. Kita yang butuh suara. Kita play lagi musiknya. Oke, sebentar. Oke, kita balik ke mixer. Oke. Saat ini posisi masih di track in, track out. Oke. 2 TRK in, 2 TRK out. Sekarang mono. Oke. Mono itu XLR ya kalau nggak ya? Ada nggak sini? Iya, XLR. Kita siapin XLR-nya. Kayaknya ada kabel nih. Day by day. XLR-nya. Untuk
Ini ya. Nah, ini dia. Kita copot isinya. Sekarang kita pilih mono. Oke. Mono belum ada. Kenapa? Mono kita angkat. LR2M. Oke, kita buka mute-nya. Nah, oke. Mono ini sama seperti Matrix. Mono nunggu kiriman dari LR juga. Jadi kalau mana tadi nih? Kalau LR2M-nya nggak dibuka, mono nggak dapat kiriman apa-apa, nggak ada suara, gitu. Jadi si M ini harus diangkat. Nah, baru bisa. Oke. Ini LR2M-nya nih. Fungsinya apa? Sama, tambahan output juga. Bisa buat apa aja. Cuman teman-teman juga perlu tahu, ada di manual booknya, output dari konektor XLR, output dari konektor Akai itu beda-beda impedance-nya ya, gitu. Terus kita balik ke PC lagi. Oke, kita stop dulu. Kemudian balik ke saya dong. Oke. Mana tadi? Tadi udah sampai master mono, oke. Itu dari AGS Elektronik ya. Terima kasih AGS Elektronik. Kemudian Pak Ali Mustafa 2905. Alhamdulillah jelas sekali. Terutama tombol reverse sama group. Alhamdulillah. Kemudian Mas mau tanya, GL2400 ada berapa kW? Mas mau tanya, GL2400 ada berapa kW? Ada berapa kW? Kurang tahu saya. Maksudnya KW-nya ada berapa jenis gitu ya? Saya kurang tahu ya. Mungkin bisa tanya ke penjual atau ke distributor kali ya. Kemudian @rahmatamat4783. Terima kasih admin, bagus reviewnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada @dodiPurbaSaxophone 2905. Mantap bang, thanks atas penjelasannya. Alhamdulillah, makasih. Bang, ini dari Arjudin 1391. Bang, apakah GL2400 memiliki efek? Oke, untuk GL2400 nggak ada ya, nggak ada efeknya. GL2400. Kemudian dari Gendeng Project 5307. Harganya pasti mahal. Iya sih kayaknya mahal bingit. Terus sebentar kita cek dari Facebook aman. Sekarang kita lanjut ke Andika S600. KW apa ori yang dipakai itu? Aduh, ampun Pak, saya untuk ngebedain KW dan ori saya kurang tahu. Kemudian semoga menjawab ya. Dari Mustain Daniel 9145. Mantan bang, cuman saya kurang jelas di bagian penggunaan matriksnya bang, bisa diperjelas lagi bang. Alhamdulillah tadi udah dijawab ya, matriks. Mantan bang, mantan saya maksudnya apa? Typo kali ya, mantap. Untuk recording dari
Aziz MRV 3137 3 tahun lalu, Masya Allah lama banget. Untuk recording, bagusnya ambil dari output mana mas? Nah, biasanya hampura para senior, hampura para sesepuh yang ini hanya dari pengalaman saya. Saya menggunakan LR itu adalah untuk apa ya? Inti dari mixer itu dipergunakan. Contoh, misalkan saya dinas debat kandidat misalkan untuk monitor, untuk FOH bukan broadcast. Berarti LR saya pakai buat FOH-nya. Tapi ketika saya broadcast, berarti LR saya pakai buat rekamnya. Atau kalaupun live, LR saya kirim ke Audifan. Nah, kita bisa ambil dari matrix atau M tadi, mono. Gitu. Jangan aux, karena apa? Karena aux itu nyetingnya satu-satu. Jadi apa yang udah balance di LR harus kita setting ulang lagi di aux. Kurang lebih kayak gitu. Para sesepuh, para hampura. Untuk studio recording berarti LR yang masuk ke soundcard langsung ke DAW-nya kalau menurut saya. Oke, berikutnya itu dari Bang Ajis MRV ya. Kemudian Bang Aji sudah mana sih? Kupas kebanyakan ya. Mas, ada nomor C, ada nomor cewek. Mas, ada nomor cowok. Mas, ada nomor WA. Ada nomor WA. Pengen belajar cara pemakaian Allen Heat. Itu dengan Mas bolongan RT3 023 RW-nya berarti itu. RT3 RW 023. Ada nomor WA. Nomor WA-nya ada, boleh dilihat di Facebook, boleh lihat di TikTok. Aux dari Om EBS channel 4984 3 tahun lalu. Oke. Aux pakai jack Akai TS apa TRS? Bagusnya sih TRS ya, tapi TS juga saya bisa kayaknya. Masih kepake juga. Selamat Pak dari Mas Pak Andi Sentiawan 5290. Selamat Pak, mau tanya apa Paman. Mau tanya apa Paman GL2400 ada yang original. Oh, mau tanya apa memang GL2400 ada yang original made in China? Terus perbedaan sama made in England itu apa? Sama-sama original cuman beda modelnya. Ini Om Andi apa ya? Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Dan yang nge-like juga dia juga tuh. Saya kurang tahu. Maaf saudara-saudara sekalian. Untuk membedakan, saya masih belum pantas lah. Mungkin bisa nanya ke distributor, bisa nanya ke senior-senior lain. Terus udah Lexi. Ini adik gue ini. Mantap Om, informatif sekali. Ditunggu info-info selanjutnya. Info apa ini? Info gacor. Kemudian Ubay Kreatif 86. Kupas tuntas alias saling berbagi buat yang pantas bro. Oke. Dukung terus dong makanya. Kemudian
Fahri hasbiyallah hasbi. Fahri hasbiyallah hasbi. Benar nggak tuh? 7314. Harga berapa mixer kayak gitu? Boleh cek di e-commerce atau Facebook Marketplace. Boleh. Saya kurang tahu untuk harganya. Kemudian Hafiz Darmaga 9186. Semoga tambah sukses bro channel. Amin ya Allah, amin. Doain ya. Mana tadi? Dari Eko Karyono 638. Terima kasih sharingnya bang, jadi lebih paham lagi. Oke. Mohon bantuannya Al-Faki. Oke. Al-Fakir 5540 mohon bantuannya. Dia begini berarti. Gini. Mohon bantuannya. Mas, maaf. Saya ini ada lanjutannya. Mas, maaf, saya baru pakai mixer ini. Mau tanya. AUX kan saya untuk monitor. AUX kan saya untuk monitor. AUX kan saya pakai untuk monitor gitu kali. Tapi kok tidak ikut ke Equalis ya? Jadi kayak free aja, kayak pre gitu ya, pre. Ya ini. Itu dari Al-Fakir. Nih. Assalamualaikum Mas Al-Fakir. 5540. Betul, untuk defaultnya baik AUX ataupun direct out itu pre-fader untuk pre-equalize. Jadi di channel kita udah udah kita utak-atik, udah kita EQ-nya kita pencet, udah kita atur sedemikian rupa, itu nggak bakal ngaruh ya. Karena apa? Karena defaultnya atau bawaan pabriknya si mixer ini baik direct out ataupun AUX itu adalah pre-EQ. Terus ada caranya nggak buat ininya? Ada. Nah, kalau di manual booknya Allen Heath namanya internal jumper. Itu yang saya baca ya, internal jumper. Jadi buat ngejumper di internalnya. Nah, namanya internal kan pasti daleman. Daleman itu kan berarti ngebuka body buat ngelihat board-boardnya kali ya. Karena mixer ini punya kantor, kita nggak berani buka karena punya negara. Oke. Nah, ini ada beberapa tontonan. Jadi ternyata ada dua cara. Ada dua cara untuk ada dua jenis deh. Ada dua jenis buat mengposkan equalizer di direct out dan AUX gitu. Jadi output direct out dan output AUX itu bakal ikut ke EQ kalau pakai ini. Nih, kita lihat tontonan pertama. Ini dari dari YouTube channelnya Om Nubens Channel. Tuh, Om Nubens Channel. Nih, tulisannya akibatnya output hasil mixing semua channel suaranya hanya terdengar flat, tidak terequalize. Nih, seperti yang kita bahas tadi ya. Di semua speaker monitor yang menggunakan jalur AUX 1 sampai AUX 6 ya. AUX 6. Dan suaranya nggak sama dengan speaker FOH utama yang melalui jalur mix out L dan R. Ya, itu tadi karena defaultnya adalah pre-EQ. Tapi ada caranya buat buat meng-post EQ. Kita play.
A ini saya potong, saya cut, ya, saya cut, dan jalur B ini yang output equalizer ke B itu langsung saya jumper. Barulah berfungsi equalizer pada saat tombol play-nya aktif, ya. Jadi kita tidak perlu mengangkat volume fader untuk membesarkan volume auxiliary di monitor panggung, ya. Jadi terpisah, ya, dengan FOH. Oke. Iklan. Gak apa-apa ya. Mohon maaf. Ya. Takut gigi palsu lepas saat Banyak makan? banget iklannya. Gak usah khawatir, Polident perekat gigi palsu membuat gigi palsu menempel hingga 12 jam dan gigitan menjadi kuat. Makan apapun, dimanapun, lebih percaya diri dengan... Untuk di PCB, nih PCB-nya. nah, Ini jenis pertama untuk PCB warna hijau. Jadi yang saya tonton, ini saya pause dulu. Yang saya tonton itu ternyata yang ada di YouTube ya, ada dua jenis PCB. Ada yang hijau dan ada yang orange. Oke, kita lanjut lagi nontonnya ya. Mana? ini dia jalurnya. Jadi yang ini, ya, titik yang ini, nah ini pos eki, pre eki ini, ya. Nah ini dia di sini di PCB-nya. Oke. Nih, Bang Nuben sini, Om Nuben sini menunjukkan modul dari Allen Heath ya, untuk blok apa namanya, modul Allen Heath untuk ininya PCB-nya. Nah, yang pre-eki tadi Di sini sudah ada dari pabriknya ini, ya. Defaultnya untuk jalur A di bawah itu jalurnya terhubung, yang B tidak terhubung. Nah ini opsional ya. Jadi tadi jalur A ini saya potong, saya cut ya. Jumper A ini saya cut dan jumper B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya, modul ya. Ada kolom tulisan A sama B, BA. Nah, di PCB hijau ini B sama A defaultnya sudah rapat, sudah nempel lah gitu ya. Jadi si Om Rubens tadi sama dia dipotong, dikelet. Jadi biar besi sama besinya itu misah. Jadi Om Nubens ini memisahkan dari nempelnya si kolom di A ini, dan beliau pindahkan ke B. Jadi ini hasil solderannya nih yang B nih. Kita lanjut ya. Saya shotkan atau saya sambung dengan timah solder. Boleh di shotkan dari atas ini, boleh juga di bawah sini, sama saja. Cuma kalau untuk memotong jalur A itu tidak bisa dari atas, ya, tidak bisa dari atas, dia hanya bisanya itu dari bawah. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, apakah bisa berfungsi untuk jalur equalizer pada saat kita mengaktifkan tombol play di auxiliary? Kita akan coba. Ini udah nyala belum? Udah nyala tadi Bang ya? Belum Bang? Oh, lampu nyala kah? Oh iya. Oke, kita kasih input audio dulu. Kita kasih input audionya. Oh iya, sudah ada sinyalnya. Oke. Nah, ini saya power ini yang saya hubungkan ke speaker itu, ngambil output dari auxiliary nomor 1 ya. Oke, untuk sinyal sudah ada. Oke. Nah, sekarang tombol pre-pause itu pada posisi pause ya. Untuk equalizer di channel ini saya flatkan semua ya, belum ada yang diequalisasi, dan ini saya off kan dulu, aux 1-nya. Oke. Kita coba buka volume aux 1. Oke, kita dengar. Karena ini posisi pause, otomatis dia mengikuti volume fader. Saya besarkan ini di bawah ini volumenya. Oke, ada suaranya. Oke. Kemudian di equalizernya saya naikkan high-nya. Oke, kedengaran. Dan low-nya saya naikkan. Oke, kedengarannya.
Oke. Mungkin Nah, enaknya setelah teman-teman ini tombol dengarnya pakai headphone ya. Jadi biar jelas membedakan setelah di EQ dan sebelum di EQ. pause Lanjut akan mana dia? Oh ya, ini tombol pause akan saya ubah posisinya ke pre ya. Saya ubah ke pre. Saya tutup dulu volume fader yang untuk FOH. Oke. Saya ubah ke pre. Nah, ya. Langsung aktif. Ini hanya lewat auxiliary saja. Kita besar kecilkan fadernya juga tidak berpengaruh. Ya. Nah, ini tidak berpengaruh. Nah, jadi dia sudah mandiri ya, dan bawaannya memang mandiri, cuma equalizernya tidak mandiri ya. Oke. Ya, sekarang jadi itu cara pertama, yaitu dengan menyolder. Bukan cara pertama, cara dari jenis PCB yang pertama. Bisa bohong. Enak banget. Iklan Berbagi lagi. rasa dengan Filma Margarin. Iklannya lama kayaknya. Maaf ya. Hello, my name is Kidong. I'm 19 this year. nah, ini saya pop. Oke, kita cari tadi. Nah, ya, pencet. Sebentar. Ada yang mau tunjukin? Apa sih yang mau tunjukin? Pre EQ ini ya. Nah, ini dia di sini. Di PCB-nya. Oke. Teman-teman lihat. Di sini B sama A. Nah, di kolom A ini adalah untuk mengpre-EQ-kan auxiliary. Oke, itu untuk A. Sedangkan untuk bikin postnya di B. Makanya si Om Nubens tadi nyolder kolom B dan memisahkan solderan besi di A. Oke. Sama dia di klet atau di apa gitu. Nah, di atasnya kita lihat ini ada kolom D sama C gitu. Defaultnya dia C. C itu berarti untuk mempre-EQ-kan direct out gitu. Jadi kalau mau direct outnya post, nah sama kayak si Om Nubens tadi, cuma bedanya si C ini dikelet biar besinya nggak nempel. Kemudian si D ini disolder gitu biar besinya nempel. Sekali lagi disclaimer, ini untuk cara PCB yang pertama. Jadi setelah saya tonton, Allen Heath ini ada dua jenis, ada yang PCB-nya hijau, ada yang PCB-nya kuning. Nah, untuk membedakan mana yang ini versi apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu cuman ada yang versi hijau, ada versi kuning. Ini versi hijau harus dengan solderan. Oke. Kemudian kita coba ke versi berikutnya. Oke. Versi berikutnya ini itu yang kuning. Oke, kita tonton ini dari Koziai. Ini kayaknya luar negeri. Kita play ya. Mana suaranya? Post EQ. Post EQ tuh. So shout out to I saw like 3 videos on YouTube of people showing how to make everything post EQ, because this board comes from the factory pre EQ, meaning everything, all of the EQ moves you make, you can hear them, but if you're trying to record those moves back into your bisa dilihat PCB-nya warna kuning atau orange ya, beda sama yang tadi warna hijau. computer or your interface or whatever system you're using, you're not gonna be able to hear it. It's not gonna affect anything that's actually coming out of the board. It's just for you to hear it. So in order for you to make this GL2400 post EQ, meaning your EQ moves and all of that stuff are going to be printed back into your final mix or your final track,
you got to change these jumpers right here. Tuh. They're kind of hard to see, but Harus mengganti, harus mengganti Di sini, jumper yang ada di right. sini. Nih, sama dia ditunjukin nih. like right, Mana gelap banget Om. Center right dong. here. Center It pakai says center ya. A and B, Ini senternya. and then over here is D and C. Nah, dia yang jelasin. Di situ ada kolom A, B, di sini ada kolom D sama C. Percis ya, sama yang hijau ya. Cuman beda warna. Oke. Beda warna. Sama beda cara jumpernya. Kalau tadi untuk yang motherboard, PCB hijau harus disolder. Kalau ini lebih kelihatannya lebih mudah nih. Nih, kita tonton. So it came from the factory like this on C and A. So in order to make Sorry, it Nah, seperti yang saya bilang tadi, defaultnya atau bawaan pabrik, baik yang kuning ataupun hijau PCB-nya, itu semuanya di setting pre-equalize, baik itu aux ataupun direct out, gitu. in order to make it post EQ, you got to put it on D and B. So basically, what you're gonna do is just take the little black jumper off and switch it. So as you can see, these up here on these channels, I've already changed them. So like this one right here, I've already changed that to D, and I've already changed that one to B. So I'm just going all the way down the line to change the rest of them. And a quick tip, Oke. Nih tips dari si beliau, siapa tadi namanya? Om Koziai. Oke, dari Om Koziai. Disarankan menggunakan tweezer atau jepit bulu ketiak. Karena apa? Karena saking kecilnya, khawatir tangan kita terlalu besar untuk masuk ke dalam untuk nyopot si kayak modul jumpernya. Kita lanjut ya. to make your life easier, have a pair of tweezers. Unless you got really small hands to get down in there and pull these jumpers out. Alright, a pair of tweezers. I'm gonna make this real quick and simple for you. So I'm gonna try to do one on camera. So let's see, my last channel was, let's start right here. So pardon my filming skills, y'all. I'm trying to do all of this with one hand. Nah tuh, dicopot yang direct outnya nih. Direct outnya mau dia pindah dari pre-EQ jadi post-EQ, dari posisi C ke posisi D. So as you can see, I Kita got lihat. the tweezers on that jumper right there, and you just pull it back, right? That Betul. was. Now Gampang trying kan? to get down in there and do it with my fingers. You Tuh, know, kalau lihat sebesar apa tangannya, itu baru tangannya loh. Makanya disarankan pakai tweezer gitu atau pinset ya sebutannya. Kurang lebih itu. Ini ada dua cara tadi. Yang pertama disolder, oke. Yang kedua kita balik ke gua. Oke. Yang pertama tadi itu disolder. Nah, disolder untuk PCB yang warna hijau. Untuk PCB yang warna kuning atau orange itu ada kayak plastik apa-apa gitu modul jumpernya, tinggal pindahin aja dari pin yang A pindahin ke B untuk yang auxiliary, dari pin C pindahin ke D untuk yang direct out gitu. Oke. Selanjutnya kita bacain lagi. Semoga menjawab ya teman-teman yang nanyain. Sampai mana tuh ya? Mohon bantuannya, baru pakai mixer ini. Tadi ini kita pindahin dulu.
Oke. Tadi Mas Al-Fakir udah saya jawab ya, tapi pakai video orang lain. Silakan di subscribe juga orang lain tersebut. Untuk Honda New 1631 harga berapa bos? Sekali lagi mohon maaf saya nggak tahu, coba googling atau lihat di e-commerce atau marketplace gitu, atau WA group sound system bekas. Asik. Kalau mau tahu sound system bekas, saya punya channel di Bandung sama di Tangerang. Asik, itu promo. Kemudian dari Alpha Studio Office, Alpha Audio ya, Alpha Audio Office 2333. Terima kasih atas ilmu yang saya dapat dari channel ini. Alhamdulillah, kalau memang memberikan ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan kayak jariah ya, bisa ini. Terus kita geser ke bawah pelan-pelan. Apa bedanya bang yang KW sama yang original? Sekali lagi, Om Naza Sound Channel 117. Mohon maaf Om, saya belum bisa bedain dan kayaknya saya tidak berkompeten untuk menjawab itu. Bisa Om tanya ke senior atau ke penjual kali ya. Kemudian Om Mandodo Sinaga 5098. Mantap BG, mantap bang ya. Kupas habis tentang GL2400 termasuk pemasangan efek multicom DLMS malum pemula, sama kita juga pemula. Nah, untuk pemasangan efek ilustrasinya udah saya cantumkan ya, ada di video, ada di sebentar. Ini ke balik dulu ke sini. Pertanyaan udah selesai ya, udah habis semua ya. Ini ada nih dia nih. Ada di susah banget turunin ini. Pemasangan efek nih, cuap-cuap 3 cara penggunaan efek vokal. Oke, selesai sudah, dan terima kasih. Maaf baru dibalas teman-teman, semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Mohon untuk keberlanjutan dari channel ini, mohon bantuannya untuk di share, kemudian subscribe dan like-nya jangan lupa gitu. Selanjutnya mau bahas apa lagi, atau kalau mau siapa ngobrol dengan siapa gitu, kabarin, tulis di komen. Oke, ada awal ada akhir, ada pertemuan ada perpisahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita switch dulu ke ada pertemuan ada perpisahan, ada awal ada akhir, terbalik, ada awal ada akhir, ada pertemuan ada perpisahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa nih, mana sih nih, di follow ya, atau di ini ya. Dadah. Assalamualaikum, salam kompak, Soundman Cemen.